Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2561 sampai bab 2564. Pada intinya, Lin Waner adalah gadis yang pendiam dan sedikit dingin serta sombong. Dia tidak menyukai komunikasi antar pribadi dan lebih memilih tinggal di rumah sendirian, membaca buku, minum teh, menulis dan menggambar, serta membakar dupa dan meramal. Rumah besar Qiu Yingshan benar-benar mengejutkannya. Berpikir untuk berlarian selama berhari-hari, dia hanya ingin beristirahat dengan baik di sini dan mendapatkan kembali kehidupannya yang lambat. Selain itu, dia telah memutuskan untuk tidak melakukan kontak dengan Ye Chen sebelum mulai sekolah, jadi selama periode ini, dia dapat berkultivasi di sini dan sesekali mengunjungi tempat-tempat indah di Jinling dengan menyamar. Baginya, ini adalah rencana terbaik. Jadi, dia membuat serangkaian daftar dan meminta Sister Xian untuk membantu membelinya. Dalam daftar tersebut, dia mencantumkan 100 buku kuno, 10 jenis bahan dupa segel, 5 jenis teh dari asal yang berbeda, dan berbagai macam pena, tinta, kertas dan batu tinta. Saudari Xian mendapatkan daftarnya dan bertanya kepadanya dengan beberapa keraguan, "Nona Lin, Anda dapat memahami segalanya, tetapi untuk 100 buku kuno ini, apakah Anda memiliki persyaratan? Misalnya, judul buku, penulisnya, Del. Petik 2. Tidak." Lin Waner tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa pergi ke pasar barang antik dan antik Jinling dan menemukan beberapa buku kuno yang asli. Tidak peduli apa buku itu, asalkan itu buku kuno dan masih bisa dibaca, kamu bisa membelinya. Soal uangnya, berikan saja padaku. Selama suamimu keluar." Petik 2. Saudari Xian diam-diam terkejut. Belakangan ini, hanya sedikit orang yang membaca buku fisik. Kok ada orang siapa yang suka membaca buku kuno? Buku-buku kuno juga merupakan barang antik, membeli 100 barang antik sekaligus tentu bukan jumlah yang sedikit. Namun etika profesinya selalu mengingatkannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi, dia berkata, "Baiklah, Nona Lin, saya akan menyiapkannya nanti." Pada siang hari, Lin Waner dan Qiu Yingshan serta istrinya makan siang mewah di rumah bangsawan lantai pertama Zijin Villa. Tidak lama setelah makan malam, Sun Zidong yang lelah bekerja bergegas meninggalkan Yanjing. Meskipun Qiu Yingshan menyuruh orang-orang pergi ke bandara untuk menyambutnya terlebih dahulu, ketika Sun Zidong tiba, dia masih tercengang ketika melihat Sun Zidong sendirian. Dia berseru, "Zidong, kenapa kamu tidak melakukannya? Membawa pengawal." Sun Zidong berkata tanpa ragu-ragu, "Saya datang ke Jinling untuk menemui wanita itu, jadi tentu saja semakin sedikit orang yang saya bawa, semakin baik. Wanita itu memiliki identitas khusus dan situasi khusus. Saya punya untuk meminimalkan risiko sebanyak mungkin." Qiu Yingshan berkata, "Tetapi, Anda bagaimana mereka bisa setuju jika orang ini datang? Bahkan jika Anda memaksa mereka dengan senjata, mereka harus mengirim orang untuk mengikuti mereka, bukan?" Sun Zidong tersenyum dan berkata, "Belum lagi, saya benar-benar mengeluarkan pistol dan memaksa mereka untuk tidak menyerah. Ikuti saya, tetapi saya tidak mengarahkan pistol ke mereka, tetapi ke diri saya sendiri. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya hanya punya setengahnya, 1 tahun lagi untuk hidup, dan jika mereka tidak membiarkan saya meninggalkan ibu kota, saya akan menembak diri saya sendiri sampai mati dan mengakhiri masalah ini terlebih dahulu." Petik 2. Qiu Yingshan bertanya dengan heran, "Siapa bilang kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup? Saya pikir Anda dalam semangat yang baik. Bukan masalah besar untuk hidup 5-10 tahun lagi." Sun Zidong tersenyum tak berdaya dan melirik Lin Waner. Qiu Yingshan tiba-tiba menyadari dan bertanya kepada Lin Waner dengan cepat, "Nona, apakah Anda menghitung ini?" Petik 2.
Ya, Lin Waner mengangguk dan berkata, tapi itu tidak mutlak, semuanya masih bisa berbalik. Qiu Yingshan buru-buru bertanya, Nona, titik balik yang Anda bicarakan adalah. Lin Waner berkata dengan tenang, saya tidak tahu secara spesifik, tapi selama matahari tua tetap di Jinling, ada kemungkinan untuk menemukan titik balik ini. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, kali ini saya datang ke Jinling, benar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. Apakah saya dapat membalas pembunuhan ayah saya tergantung pada kali ini. Jika saya tidak berhasil kali ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Qiu Yingshan sedikit terkejut dan bertanya, Nona, Anda apakah ada cara untuk memberantas Po Qinghui? Tidak. Lin Waner mengguncangnya kepala, dan kemudian berkata, tetapi ada satu orang yang melakukannya. Setelah itu, Lin Waner tidak pamer. Dan berkata kepada istri Qiu Yingshan dan Qiu Yingshan, saya pertama kali saya datang ke Jinling adalah untuk mencari seorang pria bernama Ye Chen, yang menyelamatkan hidupku di Eropa Utara. Lin Waner kemudian menceritakan kepada mereka berdua tentang pengalamannya di Eropa Utara. Baginya, Qiu Yingshan dan istrinya, seperti Sun Zidong, benar-benar dapat dipercaya. Dia tidak bisa datang ke Jinling tanpa bantuan mereka, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Setelah mengatakan ini, Qiu Yingshan dan istrinya tentu saja terkejut dan tidak menambahkan apapun. Ketika Lin Waner berbicara tentang bagaimana dia menemukan identitas asli Ye Chen selangkah demi selangkah, Qiu Yingshan berseru, penyelamat wanita itu ternyata adalah cucu An Qishan. Lin Waner mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu kenal dia? An Qishan. Kami saling kenal. Qiu Yingshan mengangguk dan berkata, pada tahun-tahun awal, keluarga An berkecimpung dalam bisnis karet di Amerika Serikat. Kami memiliki kerjasama. Hampir semua karet di tangan saya dijual kepadanya. Itu bisa dianggap sebagai hubungan pribadi. Saat dia berbicara, dia tidak hanya menghela nafas, putri sulungnya An Chengqi benar-benar kuat dan mengesankan saat itu. Lin Waner tersenyum dan berkata, kamu tahu keluarga An, Lao Sun mengenal keluarga Ye, dan saya diselamatkan oleh Ye Chen. Tampaknya, kita semua memiliki hubungan dengan Ye Chen ini. Petik 2. Sun Zidong di samping dengan cepat bertanya, Nona, Anda belum mengatakannya, bagaimana caranya? Kamu menemukan Ye Chen dalam waktu sesingkat itu. Ini luar biasa. Qiu Yingshan juga tertegun dan berseru, Nona, apakah kamu sudah menemukan Ye Chen? Kapan itu terjadi? Bukankah kita baru saja tiba? Lin Waner tersenyum tipis dan berkata, saat itulah kita berada di Universitas Jinling tadi. Setelah mendengar ini, Sun Zidong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata ini. Bukankah ini kebetulan? Lin Waner mengangguk dan berkata dengan emosi, saya tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Sun Zidong hanya bisa menghela nafas, keluarga Ye keluarga Hean benar-benar bodoh. Mereka mencari ke seluruh dunia selama 20 tahun dan masih tidak dapat menemukan Ye Chen ini. Nona, Anda menemukannya hanya sebuah 1 jam setelah tiba di Jinling. Qiu Yingshan tampak bingung, tapi semuanya salah. Sudah 20 tahun, kenapa dia masih di Jinling? Jika dia di Jinling, bagaimana dia bisa menghindari pencarian keluarga Ye dan keluarga An? Lin Waner berkata, dugaan awal saya adalah bahwa seseorang memberi Ye Chen yang baru 20 tahun yang lalu. Dia juga menyembunyikan identitas barunya, dan pihak lain sangat pintar. Dia menyembunyikannya di Jinling, dan dia telah menyembunyikannya dengan sangat diam-diam. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak berusia 8 tahun bisa menyembunyikannya seperti ini di Jinling. Jadi ketika kedua keluarga ini mencari Jinling, mereka pasti akan menempatkan cakupannya di luar Jinling. Dalam hal itu kasusnya, kemungkinan Ye Chen terekspos di Jinling akan sangat kecil.
Sun Zidong bertanya dengan tergesa-gesa, "Nona, kapan kamu akan bertemu Ye Chen?" Lin Waner berkata, "Jangan khawatir, mari kita tunggu sampai Universitas Jinling dimulai." Sun Zidong bertanya lagi, "Apa rencanamu sebelum sekolah dimulai?" "Tidak ada rencana." Lin Waner berkata, "Lao Qiu, tempat ini cukup bagus. Saya ingin diam di sini dulu." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Lao Sun, biarkan Lao Qiu mengatur kamar untukmu, dan kamu bisa tinggal di sini juga. Nah, Lao Zhang akan tiba di sini dalam beberapa hari. Kalian teman lama bisa berkumpul pertama. Saya akan naik dan istirahat. Dalam 3 hari ke depan, kecuali saudari Xian mengantarkan barang dan keadaan darurat, tolong jangan ganggu saya." Mereka berdua buru-buru berkata dengan hormat, "Oke, Nona." Sisi lain, Ye Chen membawa Claudia kembali ke rumah baru Bibi Li dari Maldia dan Li Xiaofen, seperti yang mereka lakukan di panti asuhan, membantu Bibi Li di dapur dan membantu Bibi Li memasak meja hidangan lezat. Bibi Li dan Li Xiaofen sangat senang mengetahui bahwa sekolah Claudia telah diselesaikan, dan keduanya menyatakan dukungan 100% mereka terhadap pilihan arkeologi Claudia. Mereka berempat makan siang dengan gembira, dan Li Xiaofen menyarankan, "Saudara Ye Chen, apakah kamu baik-baik saja sore ini? Jika tidak terjadi apa-apa, ayo ajak Claudia mengunjungi beberapa tempat wisata terkenal di Jinling." Ye Chen meminta maaf. Dia berkata, "Mungkin tidak nyaman sore ini. Saya baru saja kembali dan saya masih memiliki beberapa hal yang harus segera diselesaikan." Petik 2. Ye Chen sudah meminta Chen Zekai untuk pergi ke Wan Pojun dan menanyakan wanita tua yang memberinya Phoenix Bonfin dan saat ini berada di negara tersebut alamat lengkap. Selain mengunjungi wanita tua itu, Ye Chen juga harus memanfaatkan waktu untuk menjadwalkan pernikahan Su Soudao dan He Yingxiu. Saat berada di Amerika Serikat, Su Soudao sempat melamar He Yingxiu, yang memang banyak mengubah kesan Ye Chen terhadapnya. Selain itu, dia adalah ayah dari Su Ziyu dan Su Ruoli, jadi Ye Chen tidak berniat untuk terus mempermalukannya dan segera meminta mereka berdua untuk mengadakan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, Su Soudao akan benar-benar bebas. Dan mereka masih menunggunya untuk menyetujui tanggal pernikahan dengan mereka setelah dia kembali ke Tiongkok, jadi Ye Chen berencana untuk mengurus masalah ini terlebih dahulu sore ini. Ketika Li Xiaofen mendengar bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula, Claudia tidak akan mulai sekolah selama sekitar 1 bulan. Ada banyak waktu. Mari kita tunggu sampai kamu punya waktu luang." "Oke, Ye Chen setuju." Dia turun dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku yang sibuk hari ini." Kemudian, Ye Chen mengirim pesan WeChat ke Su Ruoli, menanyakan apakah dia ada di Villa He. Su Ruoli melihat pesan Ye Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda kembali?" Petik 2. Anda kembali. Ye Chen menjawab, "Saya tidak jauh dari villa keluarga He sekarang. Jika Anda di sini, saya bisakah aku mampir nanti?" "Aku di sini, aku di sini." Su Ruoli berkata dengan penuh semangat, "Semua orang di keluarga He ada di sini, termasuk ayahku. Kapan kamu akan datang?" Ye Chen memandang waktu dan berkata, "Sekitar 20 menit. "Oke." Su Ruoli berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan menunggumu." Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Li, dia pergi ke villa keluarga He sendirian. Saat ini, semua orang di keluarga He tenggelam dalam kegembiraan dan tidak mampu melepaskan diri. Lengan He Yingxiu yang patah terlahir kembali, dan tingkat kultivasi Su Ruoli naik 2 tingkat dan menjadi prajurit bintang 5. Ini adalah peristiwa besar yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh keluarga He. Selain itu, ada kabar gembira lainnya yaitu He Yingxiu telah menyetujui lamaran Su Soudao. Setelah Ye Chen kembali ke China, keduanya bisa memilih hari yang baik dan penuh keberuntungan untuk menyelesaikan pernikahan.
Saat ini, lelaki tua dari keluarga He Hongsheng, berbahagia setiap hari, menantikan pernikahan dini putrinya. Sebagai seorang ayah, ia selalu merasa sangat kasihan dengan keadaan putrinya sebelumnya. Ia adalah seorang perempuan cacat dengan lengan patah, dan ia juga seorang ibu tunggal yang melahirkan anak di luar nikah, 20 tahun terakhir dan sangat menderita. Sekarang kesehatannya buruk. Kekurangan dalam cinta dan hubungan telah diperbaiki, dan dia tentu saja sangat senang. Adapun Surwoli, apalagi itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia mencari kasus pernikahan di internet, berharap dapat merencanakan pernikahan yang tak terlupakan untuk orang tuanya. Ketika Surwoli mendengar Ye Chen akan datang, dia segera memberitahu orang tua dan kakeknya He Hongsheng. Penonton sangat bersemangat dan segera memanggil semua anggota keluarga He untuk menunggu di halaman untuk menyambutnya. Ketika Ye Chen tiba di villa keluarga He sudah mengantri di kedua sisi, dan Su Soudao, yang memiliki semangat baru, juga termasuk di antara mereka yang menyambutnya. Begitu Ye Chen keluar dari mobil, keluarga He, dipimpin oleh He Hongsheng, semua berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye." Bahkan, Su Soudao berlutut tanpa berpikir setelah melihat semua keluarga He berlutut di samping He Yingxiu dan Surwoli. Ye Chen sedikit terkejut dan berkata dengan cepat, "Tolong cepat bangun. Ini bukan hari pertama kamu bertemu denganku. Mengapa kamu menyebabkan pertengkaran besar seperti itu?" He Hongsheng, yang berlutut di depan, berkata dengan hormat. "Tuan Ye sangat baik kepada keluarga He seperti sekarang ini, itu semua berkat Tuan Ye, terimalah Tuan Ye dari keluarga He." Ye Chen melangkah maju, membantu He Hongsheng berdiri, dan berkata dengan tegas, "Keluarga He telah meminta bantuan saya. Kesetiaan, Anda setia kepada saya, dan saya secara alami akan memberi Anda hadiah yang memadai." Setelah itu, dia berkata kepada orang lain yang masih berlutut, "Semuanya, tolong cepat bangun. Saya datang hari ini karena ada yang ingin saya diskusikan dengan Tuan He, Nona He dan Tuan Su. Ayo ambil keputusan, ayo masuk ke dalam dan membicarakan bisnis." Begitu He Hongsheng. Mendengarnya ini, dia tahu bahwa Ye Chen ada di sini untuk pernikahan putrinya dengan Su Soudao, dan dia bahkan lebih bersemangat, dan buru-buru membungkuk untuk melakukannya. Membuat isyarat mengundang, dia berkata dengan keras, "Tuan Ye, tolong." Semua orang pindah ke lobi di lantai pertama villa He Hongsheng, meminta anggota keluarga He lainnya untuk bubar sementara, hanya menyisakan He Yingxiu, Su Soudao, dan Surwoli. Mereka berempat duduk di sofa tamu, dan Ye Chen langsung berkata, "Tuan He, Tuan Su, dan Nona He sudah memiliki niat untuk menikah ketika mereka berada di Amerika Serikat. Saya ingin tahu apakah kamu mendukungnya." He Hongsheng berkata tanpa berpikir. "Dukungan? Dukung? 10.000 dukungan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tentukan waktu untuk pernikahannya. Selama kamu menentukan waktu untuk pernikahannya, Taman Langit Istana Buckingham dapat Anda gunakan kapan saja. Taman Gantung adalah tempat perjamuan terbaik di Jinling, tetapi tidak pernah menerima reservasi. Sejak didirikan, hanya Ye Chen dan Xiao Churan yang mengadakan pernikahan di sana." Dari sudut pandang Ye Chen, Su Soudao adalah putra tertua Su dengan status terhormat, dan He Yingxiu adalah ibu kandung Surwoli. Karena dia ingin mengadakan pernikahan untuk mereka, tentu saja dia harus membuatnya lebih megah dan mewah. Membiarkan mereka mengadakan pernikahan di Taman Langit adalah solusi terbaik yang bisa diberikan Ye Chen saat ini. Surwoli juga sangat gembira ketika mendengarnya. Dia pernah tinggal di Istana Buckingham selama beberapa waktu dan tahu bahwa Taman Gantung Istana Buckingham sangat mewah dan indah. Itu hanyalah tempat pernikahan terbaik. Jika bisa diadakan di sana, itu pasti akan menjadi hadiah untuk orang tuanya, miliki pernikahan impian yang tak tertandingi. Su Soudao juga sangat berterima kasih. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Chen dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye,
karena telah mewujudkannya. Setelah itu, dia menambahkan, mengenai waktu pernikahan, saya pikir lebih cepat lebih baik jika ada waktu persiapan yang cukup. Saya tidak kenal Ye Chen. Tuan, bagaimana menurut Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak keberatan. He Hongsheng di samping berkata, saya sudah membaca almanak dan ada beberapa hari baik di bulan Agustus. Di antaranya yang terbaik adalah tanggal 8 Agustus. Selama kurang lebih seminggu, walaupun waktunya agak terburu-buru, namun jika kecepatannya lebih cepat, itu sudah cukup. Apalagi Pak Ye punya mengambil taman langit istana Buckingham untuk mereka berdua gunakan. Ini menyelesaikan masalah tempat yang paling merepotkan, dan sisanya, jika kita cepat dan mengerjakan hal berikutnya, kita seharusnya bisa menyelesaikannya dalam seminggu. Jadi saya sarankan memilih hari ini. Suruoli tanpa sadar bertanya, tanggal 8 Agustus agak terburu-buru. Saya belum memilih gaun pengantin saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, gaun pengantin mudah ditangani. Satu-satunya toko yang mengkhususkan diri pada gaun pengantin Ferawang di provinsi ini diinvestasikan oleh Song Wanting dari keluarga Song. Saya akan meneleponnya dan Anda dapat pergi dan memilih di kapan saja. Ketika Su Soudao mendengar ini, dia segera berkata dengan semangat, kalau begitu, mari kita atur pada tanggal 8 Agustus. Di Jinling, hampir tidak ada sumber daya yang tidak dapat disesuaikan oleh Ye Chen. Hotel, gaun pengantin, dan iring-iringan mobil adalah 3 elemen terpenting dalam sebuah pernikahan. Ye Chen mampu memberikan yang terbaik bagi Su Soudao dan He Yingxiu di Jinling. Justru dengan dukungan Ye Chen, Su Soudao dan He Yingxiu merasa lega dengan waktu pernikahan mereka pada tanggal 8 Agustus. Su Soudao berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ye Chen menghentikannya dan berkata, kamu dapat mulai menyusun daftar tamu untuk pernikahan sekarang. Secara teoritis, saya tidak akan mengganggu siapapun yang kamu undang. Tetapi ada satu prasyaratnya adalah bahwa orang yang Anda undang pada dasarnya harus memiliki ucapan yang dapat dikendalikan. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen memandang ke arah He Yingxiu dan berkata dengan jujur, dia sedang meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Begitu hal semacam ini terungkap, saya khawatir hal ini akan menjadi masalah besar dalam komunitas medis. Hal ini memicu badai. Meskipun penyembuhan kanker stadium akhir yang tidak dapat dijelaskan jarang terjadi dalam sejarah kedokteran, hal ini kadang-kadang terjadi. Namun, generasi anggota tubuh yang diamputasi tidak pernah terjadi dalam seluruh sejarah pengobatan manusia. Oleh karena itu, saya harap Anda akan mentraktir saya jamuan makan. Semua tamu dapat merahasiakan masalah ini. He Yingxiu Berkata dengan hormat, Tuan Ye, karena saya kehilangan lengan kanan saya kembali ke kampung halaman saya di Mokeng, Cina Timur Laut, diam-diam melahirkan Ruoli, dan tumbuh di keluarga He sepanjang hari. Saya tinggal dalam pengasingan di halaman, kecuali keluarga He dan keluarga Su. Hampir tidak ada yang tahu tentang saya lengannya patah, dan hampir tidak ada orang luar yang mengenal saya. Su Soudao juga berkata dengan hormat, tolong jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan mengundang Anda. Beberapa teman lain datang untuk menghadiri pernikahan Yingxiu dan saya. Selain Anda dan orang kepercayaanmu, aku hanya mengundang keluarga Su untuk hadir sebagai saksi. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa lelaki tua dari keluarga Su dan putramu Su Zifei ke Jinling sebelum pernikahanmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Setelah mereka berdua menghadiri pernikahanmu, setelah pernikahan, mereka yang berasal dari Madagaskar akan kembali ke Madagaskar, dan mereka yang bersujud di jalan masih harus kembali dan melanjutkan ziarah mereka. Su Soudao mengangguk dan berkata dengan hormat, semuanya akan diatur oleh Tuan Ye. Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata,
Ngomong-ngomong, kapan apakah Anda berencana untuk mendapatkan sertifikat, sebelum pernikahan atau setelah pernikahan? Su Soudao berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika memungkinkan, sebelum pernikahan. Jika Tuan Ye mengizinkan saya pergi dari sini, kalau begitu saya akan memakan waktu setengah hari untuk kembali ke Yanjing bersama Ying Xiu untuk mendapatkan sertifikat. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tidak masalah jika Tuan Ye merasa itu tidak pantas, kita bisa menebusnya setelah kita menikah. Ye Chen berkata dengan tenang, silakan, kebanyakan orang mendapatkan sertifikat terlebih dahulu dan kemudian mengadakan pernikahan. Karena Anda memiliki ide ini, saya tentu mendukungnya. Su Soudao berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan Ye, saya akan mengatur penerbangan dan waktu, cepat kembali. Ye Chen mengangguk, menatap Su Ruoli lagi, dan berkata, Ruoli, selama periode ini, Anda dapat menghubungi Chen Zekai untuk persiapan pernikahan. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menghubunginya. Nona Song ingin, saya akan membuatkan grup untuk Anda nanti dan memintanya membantu Anda menyelesaikan masalah gaun pengantin. Jika Anda memerlukan bantuan saya dengan cara apapun, silakan hubungi saya kapan saja. Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih, Tuan Ye. Ye Chen berkata dengan tenang, tidak perlu bersikap sopan antara Anda dan saya. Su Ruoli merasakan kehangatan di hatinya, dan pada saat yang sama, dia juga merasakan kegembiraan. Ye Chen berkata saat ini, Anda pasti akan sangat sibuk minggu depan, jadi saya tidak akan terlalu mengganggu Anda, melihat. Ye Chen hendak pergi, Su Ruoli dengan cepat berkata, Tuan Ye, Ruoli ada hal lain yang harus dilakukan, saya perlu meminta persetujuan Anda. Ye Chen bertanya, apa yang kamu bicarakan? Su Ruoli menjelaskan, ketika kami berada di Amerika Serikat, Nona Ito pernah memberitahu saya secara pribadi bahwa dia ayah dan ibuku sama-sama berkat kasih karuniamu. Aku bisa menjadi orang yang memiliki anggota tubuh yang sehat lagi. Jika orang tuaku mengadakan pernikahan di masa depan, aku berharap dapat mengundang dia dan ayahnya untuk hadir. Begini, Nanako. Ye Chen mendengar ini dan Juga tanpa banyak berpikir, dia berkata dengan riang, karena dia berkata begitu, terserah kamu untuk membuat keputusan sendiri apakah akan mengundang atau tidak. Petik 2. Su Ruoli sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberikannya padanya nanti. Teleponlah. Meskipun Su Ruoli tahu bahwa Nanako Ito ingin datang ke pernikahan orang tuanya, dia kemungkinan besar ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Ye Chen. Tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa perasaan Ye Chen terhadap Nanako jauh lebih besar daripada perasaannya terhadap dirinya sendiri. Saya tidak bisa dan tidak boleh dengan sengaja menghindari masalah ini hanya karena mereka berdua akan bertemu karena alasan ini. Karena Ye Chen tidak keberatan dengan hal ini, dia kemudian dengan murah hati mengundang Nanako Ito dan ayahnya Takehiko Ito ke Jinling untuk menghadiri pernikahan orang tuanya. Saat ini, Kyoto, Jepang. Saat Takehiko Ito kembali dari Amerika, ia tidak memilih pergi ke Tokyo, melainkan langsung pergi ke rumah keluarga Ito di Kyoto. Rumah ini memiliki arti yang sangat spesial baginya dan Nanako. Ini adalah rumah besar pertama yang dibeli Takehiko Ito setelah kebangkitannya, dan ini adalah titik awal dari kehidupan gemilangnya. Dan disinilah Ito Nanako terlahir kembali setelah terluka parah, dan itu adalah kesaksian terbesar dari perasaannya terhadap Ye Chen. Kali ini Takehiko Ito bisa menumbuhkan kakinya kembali, yang memberinya pemahaman baru tentang hidup. Kini, ia tidak hanya kehilangan keinginan untuk menang dan kalah di mal, namun ia juga kehilangan rasa dekadensi pasca amputasi. Sekarang, dia hanya merasa hidup ini terlalu indah. Dia hanya ingin menghabiskan setiap hari bersama keluarganya dengan bahagia dan tanpa penyesalan di hari-hari mendatang. Adapun yang lainnya, itu menjadi kurang penting. Dan Nanako Ito juga mendapat pencerahan baru.
Setelah mengambil alih keluarga Ito, dia bekerja tanpa pamrih sebagai wanita kuat, takut keluarga Ito akan ditinggalkan sendirian di tangannya dan ayahnya akan kecewa. Namun setelah kembali dari Amerika, dia menyadari bahwa ayahnya tidak lagi memperhatikan bisnis dan uang, dan dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal tersebut. Dalam hal ini, tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Tinggal di Kyoto tidak hanya membuatku bahagia, tapi juga membuatku bisa tinggal bersama ayahku, jauh lebih nyaman dibandingkan tinggal di Tokyo, kota metropolitan dengan banyak gedung bertingkat. Di sini, Takehiko Ito bisa hidup sehat dengan ketenangan pikiran dan keberanian. Para pelayan yang bisa muncul di sini juga adalah orang kepercayaannya, dan dia tidak perlu khawatir berita kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus bocor. Saat ini, Takehiko Ito sedang berlatih ilmu pedang bersama Tanaka Hiroshi di halaman tempat Nanako Ito dan Ye Chen berjalan di salju. Tuan dan pelayan selalu terobsesi dengan kendo. Dulu, ketika mereka tidak ada pekerjaan, mereka akan selalu bersaing dengan pedang kayu. Sekarang saya akhirnya pulih dan secara alami melakukan hobi ini lagi. Nanako Ito, sebaliknya, sedang duduk di sebuah ruangan bergaya Jepang dengan pintu kayu terbuka di samping halaman. Sebuah meja kayu yang indah diletakkan di atas tatami. Dia duduk bersila di depan meja kayu, dengan hati-hati memangkas berbagai cabang bunga yang ada di atas meja dan meletakkannya, setelah dicocokkan dengan cermat, kemudian dimasukkan dengan hati-hati ke dalam botol. Halaman bergema dengan suara tuan dan pelayan yang saling menebas dengan pedang kayu dan berteriak dengan keras. Tidak hanya itu, Nanako tidak mempermasalahkan kekacauan itu, tetapi dia juga sering menghemat energinya dan menyaksikan mereka berdua bersaing dengan penuh minat. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar di bawah meja. Dia menunduk dan melihat bahwa peneleponnya adalah Surwoli. Senyum ceria muncul di wajahnya dan dia berteriak keras kepada dua orang di halaman, Odo-san, Tanaka-san, berhenti sejenak. Kita mungkin harus bersiap untuk pergi ke China. Setelah mendengar perkataan Nanako Ito, Takehiko Ito menghentikan aktivitasnya, bersandar pada pedangnya dan bertanya dengan terengah-engah, Nanako, apa katamu? Apakah kamu akan pergi ke China? Ya, Nanako Ito. He tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menjawab teleponnya. Petik 2. Takehiko Ito bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengira Nanako Ito telah menerima telepon dari seseorang. Jadi dia bilang dia akan pergi ke China, tapi dia tidak menyangka bahwa panggilan itu belum dijawab. Nanako Ito menjawab telepon, dan Surwoli di sisi lain telepon bertanya, MS Ito, saya menelepon tiba-tiba, apakah saya tidak mengganggu Anda? Tidak, tidak, Nanako Ito berkata sambil tersenyum, saya tidak ada. Urusan serius, aku sedang merangkai bunga, kenapa Nona Su meneleponku? Surwoli langsung ke pokok permasalahan dan berkata, ini tentang pernikahan orang tuaku. Nanako Ito bertanya dengan heran, apakah orang tuamu akhirnya mendapatkan menikah? Iya. Surwoli berkata dengan jujur, Tuan Ye baru saja tiba. Pernikahan orang tua saya telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus. Saya dengan tulus mengundang Nona dan Tuan Ito ke Jinling untuk menghadiri pernikahan mereka. Nanako Ito berkata tanpa ragu-ragu. Bagus, selamat sebelumnya kepada paman dan bibiku karena telah menikah. Ayahku dan aku harus tiba di Jinling sebelum tanggal 8 Agustus. Surwoli tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Pernikahan orang tuaku akan diadakan di Istana Buckingham Hotel. Jika nyaman bagi Nona Ito, Anda dapat menginap di Istana Buckingham. Beritahu saya waktu keberangkatan Anda, dan saya akan membantu Anda mengatur penjemputan dan kamar terlebih dahulu. Oke, Nanako Ito senang dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, sampai jumpa di Jinling. Surwoli juga berkata, oke, sampai jumpa di Jinling. Nanako Ito tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, Nona Su, jika pemandangannya membutuhkan bunga, mengapa tidak izinkan saya melakukannya untuk Anda?
Saya telah mempelajari merangkai bunga selama bertahun-tahun, dan saya tidak sopan mengatakan bahwa saya memiliki pengalaman di bidang ini, dan saya dapat memesan bunga terbaik di Jepang. Jika saatnya tiba, saya dapat menyiapkan bunga langsung dari Jepang dan membawanya untuk membantu Anda mendekorasi pemandangan. Ruoli, saya tahu betul merangkai bunga Jepang dan tahu bahwa itu sangat dikembangkan sebagai seni di Jepang. Ito Nanako adalah seorang wanita dan telah mempelajari merangkai bunga selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang merangkai bunga pasti sangat mendalam dan dia jelas bukan penjual bunga di perusahaan pernikahan. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Jadi, dia berkata dengan terkejut, "Sungguh, Nona Ito, apakah ini akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Anda?" "Tidak," Nanako Ito berkata sambil tersenyum. "Sejujurnya, ketika saya punya waktu luang, saya hanya suka merangkai bunga, termasuk bermain-main dengan bunga dan tanaman sekarang. Jika Anda dapat mempercayai saya dan menyerahkan semua rangkaian bunga di tempat kepada saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Suruoli berkata tanpa ragu-ragu. "Bagus sekali. Oke, terima kasih Anda, Nona Ito." Nanako Ito tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Nona Su, jika Anda memiliki sketsa gaya tata letak di tempat dalam 2 hari terakhir, ingatlah untuk mengirimkannya kepada saya, dan saya akan membuatnya referensi ke gaya di tempat untuk mencocokkan bunga." Oke, Suruoli berkata dengan tergesa-gesa, ketika rencananya keluar, saya akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Petik 2. "Tidak masalah." Setelah digantung menelepon, Ito Nanako bersorak, "Odo-san, tanggal 8 Agustus saya akan pergi ke Jinling untuk menghadiri pernikahan orang tua Nona Su pada hari yang sama. Saya berjanji pada Nona Su bahwa saya akan membuat karangan bunga di tempat untuk orang tuanya. Yang terbaik adalah pergi ke sana lebih awal. Mengapa kita tidak berangkat pada tanggal 5? Takehiko Ito melihat Nanako Ito bersemangat dan merasa dia juga sangat senang. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Saya akan pergi ketika kamu memintaku untuk pergi." Nanako Ito berseru, "Kalau begitu sudah beres, kita akan berangkat pada tanggal 5. Lalu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Odo-san, bisakah kamu kembali lagi nanti? Aku ingin tinggal di Aurus Hill selama beberapa hari lagi." Takehiko Ito mengangguk, "Terserah kamu." Nanako Ito berkata dengan gembira, "Kalau begitu, itu kesepakatan." Takehiko Ito bertanya padanya, "Karena aku ingin hidup sedikit lagi, apakah kamu ingin membeli rumah di Jinling? Jika saya tinggal di hotel terus-menerus, saya khawatir itu akan terlalu membosankan." Nanako Ito bertanya kepadanya dengan mata terbelalak, "Bolehkah, Odo-san? Bisakah kita membeli rumah di Jinling?" Takehiko Ito menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Anda adalah kepala keluarga Ito, Anda tidak memiliki keputusan akhir tentang bagaimana uang itu dibelanjakan." "Bagus sekali," Ito Nanako cepat berkata kepada Tanaka Koichi. "Tanaka-san, jika tidak ada pekerjaan, mengapa tidak berangkat ke Aurus Hill besok pagi dan mencari rumah yang cocok dulu?" Tanaka Koichi berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah, Nona. Saya akan berangkat lebih awal besok pagi." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Nona, apakah Anda punya persyaratan untuk rumah itu?" Ito Nanako berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah jika lebih besar, lebih tenang, dan terpencil. Anda tidak dapat menemukan rumah bergaya Jepang di Jinling. Saya di sini, tetapi saya tidak ingin dekorasi mewah seperti itu. Sederhana dan murah hati adalah yang terbaik. Anda dapat membeli beberapa mobil dan memilih beberapa pelayan dari rumah yang mahir berbahasa Mandarin untuk mengurusnya." Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata, "Oke, Nona. Kalau begitu saya akan memilih seseorang untuk membawanya bersama saya kali ini. Setelah memilih rumah, jika Anda perlu melakukan perubahan apapun, Anda dapat segera mulai." Nanako Ito bertanya. Atur jet pribadi dan kenakan masker dan kacamata hitam sepanjang perjalanan. Anda di sini sekarang.
Dalam situasi ini, Anda harus berusaha mengurangi paparan sebanyak mungkin. Selain itu, setelah Anda tiba di Jinling, pergi saja dan lakukan semuanya sendiri, dan jangan ganggu Ye Chenjun. Tanaka Koichi berkata dengan hormat, "Baiklah, Nona, saya akan memperhatikan." Ito Nanako berdiri, bersemangat, dia berkata, "Kalau begitu ayahku dan aku akan menunggu kabar baikmu di Kyoto." Setelah itu, dia berbalik dan berlari keluar. Takehiko Ito bertanya dengan keras dari belakang, "Nanako, kamu mau kemana sekarang?" Nanako Ito berkata tanpa menoleh ke belakang, "Saya ingin pergi ke kuil Kinkakuji untuk meminta perwalian untuk Ye Chen-kun." Perwalian pada orang Jepang, hampir bisa disamakan dengan jimat Cina. Takehiko Ito bergumam, "Bocah konyol ini, Tuan Ye memiliki begitu banyak kekuatan magis. Bagaimana dia bisa membutuhkan wali Kinkakuji? Penjaga yang diminta Kinkakuji bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Ye. Tanah bagaimana bisakah jimat di kuil melindungi Raja Kera?" Tanaka Koichi di seberang sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu kalau penjaga kuil Kinkakuji sebenarnya adalah tanda cinta untuk anak perempuan. Mereka hanya akan meminta wali di sana untuk kekasih mereka." "Benarkah?" Takehiko Ito bertanya dengan heran. "Bahkan anggota keluarga pun tidak memiliki kualifikasi ini," Tanaka Koichi berkata sambil tersenyum. Anak muda berpikir begitu penjaga kuil Kinkakuji melambangkan pernikahan, dan itu dapat membantu dalam pernikahan. Jika kamu sedang mencari wali untuk keluargamu, sebaiknya pilih kuil lain. Takehiko Ito sedikit terkejut, dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Memang benar. Itu wanita tidak diperbolehkan untuk tinggal." Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Tanaka Koichi dengan gugup dan bertanya, "Tanaka, Nanako akan membeli rumah di Jinling. Akankah dia tiba-tiba memutuskan untuk menetap di Tiongkok suatu hari nanti?" Tanaka Koichi menggaruk kepalanya. Dia berkata dengan jujur, "Tuan, menurut saya apa yang Anda katakan itu mungkin. Meskipun Tuan Ye sudah menikah, saya dapat melihat bahwa dia memiliki perasaan yang sangat istimewa, nona muda. Jika diberi waktu, dia mungkin bisa bercinta dengan nona muda itu." Hei, Petik 2. Takehiko Ito menghela nafas. Jika dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak peduli di mana dia menetap di masa depan, aku akan mendukungnya. Bersambung.